Mungkin Bapak tahu nggak sih sebenarnya siapa? Oh, saya nggak tahu, itu saya nggak mau campur. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar, wah saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh, ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu loh. Tapi tes DNA yang lalu itu masih Iya, hasil tes DNA. Merasa bahwa pihak yang tadi tuh kayak kabur-kaburan dihubungi nggak bisa, terus diajak damai kayak papanya nggak respon segala macamnya kayak gitu. Kamu ngerasa gitu nggak? Tanya sama suami. Aku boleh dong bertanya balik. Aku ngerasanya dia kayaknya lagi capek. Dia itu aja. kok kemarin kan habis podcast bareng dokter Richard itu kan seperti ya telepon kan gimana itu kok Kamu begitu emosional sih kok. Gue diteriakin wah. Iya. Ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, maksudnya aku cuma tegas aja. Mau tes DNA ayo gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo. Podcast ayo. Mau apa sih? Kata itu. kemarin kan di podcast dokter Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement gak berani naik untuk ngobrol langsung ke dokter Richard. Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue bisa tuh. Ya, karena saya ingin pansus. Saya suka exposure ini. Rumah juga susah kok. Si dokter Richard ini DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,01%. 0,01. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Jadi Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus, dipakai buat konten terus sama dia, diungkit terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Ya kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya dia. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa manajer saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama, bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Udah lah, Biar menarik kok, biar bisa tayang kok. biar menarik. tegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa Manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit, diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second Ini sampel. Kalau ini hasil lab, Kak. Hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar nih darah lu A. Wah saya nggak percaya darah saya A. Ya, lu pergi ke rumah sakit lain. Itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke, anggaplah wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan. Perang lagi, kan? Berita lagi, gitu lah. Udah ya? Buat pihak sebelah nggak usah melakukan tes DNA ini tuh banyak Iya, banyak yang mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi, saya tahu. Tapi memang tidak ada kewajiban betul. Tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai public figure yang ingin memberikan contoh kepada setiap siapapun itu yang pernah mengalami hal yang sama kayak saya. Jangan takut untuk bertanggung jawab.
Saya pernah ada di posisi saya rugi banyak, tapi kalau kita mau tanggung jawab, kita mau jujur, Tuhan kasih tolong. Udah, pelajaran dan hikmah apa Pak yang bisa lo ambil dari kejadian ini Pak? Oh, jangan nakal-nakal sama DJ ya. Mau gimana jalan Pak? Rian, Cukup ya. Ya, makasih ya teman-teman. Ya, nanti dihapus semua tadi ya. Biar jadi berita, biar jadi berita.